Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, belum lama ini cukup heboh di Indonesia. Ada seorang pemimpin negara ya yang sangat penting. Dia menyampaikan dalam satu wawancara bahwa dia tidak membaca buku. Jadi membaca buku bukan merupakan kebiasaannya. Dan dengan ucapannya itu menjadi komentar ya, menjadi sumber komentar yang begitu banyak, dan banyak netizen yang mempertanyakan kenapa seorang pemimpin tidak mempunyai kebiasaan atau hasrat untuk membaca buku. Jadi sebetulnya sudah menjadi semacam pengakuan secara umum bahwa memang orang yang pemimpin itu harus rajin membaca buku, dan seseorang itu diketahui dari apa yang jadi bahan bacaannya ya. Jadi bahan bacaan seseorang menunjukkan siapakah orang itu sebenarnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan satu buku yang menurut saya sangat penting yang berjudul Membaca untuk Berkhotbah. Membaca untuk berkhotbah. Buku ini ditulis oleh Cornelius Plantinga, dan buku ini diterbitkan oleh Bina Kasih, penerbit Bina Kasih pada tahun 2013 ya, diterbitkan pada tahun 2013. Saya sendiri membeli buku ini pada tahun 2016. Jadi mungkin sudah sekitar 8 tahun yang lalu. Judulnya Membaca untuk Berkhotbah, dan buku ini terdiri dari 6 bab. Kemudian totalnya itu 144 halaman. Intinya buku ini ingin mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa seorang pengkhotbah itu dia harus seorang pembaca. Jadi membaca adalah cara yang paling tepat dalam rangka meningkatkan kapasitas seseorang untuk bisa berkhotbah, di mana di tangan kanannya adalah Alkitab dan di tangan kirinya adalah sumber-sumber bacaan yang membuat dia bisa melakukan khotbah dengan baik dan relevansi kepada kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan jemaatnya, dan terutama orang di dunia ini ya. Jadi itulah perlunya seorang pengkhotbah itu harus rajin membaca, harus membaca banyak hal, terutama membaca berita-berita, buku-buku ilmu pengetahuan yang terkait dengan perkembangan dunia, yang akan memberikan bahan yang cukup komprehensif bagi dia dalam rangka mendaratkan khotbahnya ya. Mendaratkan khotbahnya itu supaya khotbahnya itu memiliki relevansi dan memiliki aplikasi, kemampuan atau kekuatan aplikasi oleh para pendengar khotbahnya. Seorang pengkhotbah harus membaca. Jadi kalau Anda diberkati dan diberikan tanggung jawab untuk pelayanan mimbar dan Anda kurang membaca atau bahkan tidak membaca, maka itu adalah satu hal yang sangat disayangkan. Saudara-saudara sekalian, buku ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi banyak orang pelayan-pelayan senior di dunia ini. Saya akan membaca beberapa tanggapan tentang buku ini. Yang pertama dari John Buchanan ya, seorang editor dan penerbit pada The Christian Century. Itu nama dari dia seorang pelayan, tapi juga dia adalah penerbit dari Christian Century. Dia mengatakan demikian: membaca merupakan dasar yang mutlak perlu bagi pengkhotbah agar menunjang mereka dalam menghasilkan khotbah yang relevan dengan konteks kehidupan abad ke-21. Tidak ada jalan lain. Ketika Injil, iman pribadi, dan pengalaman para pengkhotbah diperkaya dengan pembacaan yang luas, disiplin, bervariasi, dan berkelanjutan, hasilnya adalah khotbah yang hidup dan menarik. Ya, itu dari John Buchanan. Ada pelayan lain yang bernama Lillian Daniel. Lillian Daniel ini adalah penulis buku yang berjudul When Spiritual But Not Religious Is Not Enough. Ya, When Spiritual But Not Religious Is Not Enough. Itu
Lilian Daniel, dia mengatakan demikian. Mengapa para pengkhotbah tidak membaca lebih banyak? Ini satu pertanyaan yang ironis ya. Mengapa para pengkhotbah tidak membaca lebih banyak? Para pengkhotbah adalah penulis-penulis yang tiap-tiap minggu menghasilkan lebih banyak masukan dari kolumnis biasa. Nah, kolumnis adalah orang yang menulis kadang-kadang setiap minggu dia menulis di koran atau di satu majalah. Dan Lilian Daniel mengatakan bahwa para pengkhotbah itu adalah penulis-penulis yang dalam tanda petik yang tiap-tiap minggu menghasilkan, karena tiap-tiap minggu pengkhotbah ini berkhotbah, lebih banyak masukan dari kolumnis biasa. Mengapa kita tidak lahap membaca untuk memberi makanan ya bagi para jemaat, dan dia mengistilahkan makanan para jemaat ini dengan monster yang menginginkan diisi dengan kebutuhan rohani. Jadi setiap minggu banyak orang yang menginginkan supaya kebutuhan rohani mereka itu dipenuhi melalui para pengkhotbah. Dan karena itu menurut Lilian Daniel orang harus banyak membaca, pengkhotbah harus banyak membaca. Satu lagi yaitu Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser ini dia adalah editor dari Dictionary for Theological Interpretation of the Bible. Ya, itu dia dari situ editor, seorang penulis atau editor. Dia mengatakan demikian, buku ini merupakan sebuah permata yang ditulis dengan indah dan dengan tepat memenuhi fungsinya sebagai sebuah petunjuk dengan tidak menunjukkan pada dirinya sendiri, tetapi pada hal-hal yang ditunjukkannya, buku-buku orang lain. Maksudnya hal-hal yang ditunjukkannya itu adalah buku-buku orang lain. Penjelasan Platinga adalah penulis tentang pentingnya membaca banyak buku untuk memperkaya pemberitaan buku Kristen yang satu-satunya yaitu Alkitab, melebihi yang lain yang pernah saya temui. Jadi Kevin Van Hooser ini mengatakan bahwa membaca itu dalam rangka memperkaya ya penjelasan dari buku ini ya, dari Alkitab, dari buku ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, buku ini sekali lagi bisa dipenuhi dari atau diterbitkan oleh Yayasan Komunikasi Bina Kasih, dan saya pikir ini bisa dapat dengan mudah ya dalam bahasa Indonesia. Buku aslinya ini berjudul Reading for Preaching ya, jadi membaca untuk berkhotbah. Judulnya Reading for Preaching. Copyrightnya 2013, tetapi kemudian diterbitkan oleh kita di Indonesia, Yayasan Bina Kasih, sehingga dengan mudah bisa kita membacanya. Ya, saya mendorong Anda, kalau Anda punya kesempatan untuk pelayanan mimbar atau menguraikan firman Tuhan, berkhotbah atau mengajar, maka tentu saja Anda paling pertama itu harus membaca Alkitab. Ini sumber yang utama dalam berkhotbah. Tanpa ini ya Anda tidak bisa berkhotbah dan mengajar. Tetapi selain membaca ini selain Alkitab, dalam rangka Anda bisa mengetahui kebutuhan jemaat pada saat ini, kemudian Anda bisa mendaratkan atau merelevansikan khotbah Anda dengan pas, maka Anda harus banyak membaca berita, membaca buku-buku yang terkait dengan ilmu pengetahuan, buku-buku ilmiah populer, dan juga buku-buku puisi, buku-buku yang terkait dengan sastra. Itu sangat penting bagi setiap pengkhotbah. Jadi kepada para pengkhotbah, rajinlah membaca. Dengan rajin membaca, maka Anda bisa dengan secara lebih kuat dan aplikatif menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Anda. Tuhan berkati saudara sekalian.